Shalom buat kita semuanya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun hujan rasanya tidak pernah berhenti, dari kemarin hujannya seperti dikasih formalin, awet banget ya. Tapi saudara, hari ini kita bergairah datang ke rumah Tuhan, amin. Kenapa kita datang ke rumah Tuhan dan kita bergairah untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan? Saudara, di awal khotbah saya mau sampaikan bahwa Tuhan punya tujuan bagi hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ada tujuan Tuhan bagi hidupmu dan hidupku. Ada tujuan Tuhan. Itu sebabnya ketika bulan-bulan yang lalu kita bicara tentang hubungan, saudara. Ada tujuan Tuhan dalam hubungan kita. Katakan amin. Ada tujuan Tuhan dalam hubungan saudara di rumah Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita nggak lewati hari begitu aja. Ada tujuan Tuhan dalam keterhubungan engkau dengan saudara seiman yang lain. Sekalipun dia bisa nyebelin. Sekalipun kita semua bisa saling punya potensi menyakiti dan menyebalkan. Sangat punya potensi, betul gak sih? Kalau kita sadar itu saudara, waktu engkau disakitin kau akan bilang, aku juga punya potensi sih nyakitin kamu. Itu yang membuat kita gak apa-apa. Terluka pun aku gak perlu terluka, aku akan tetap ada bersama-sama. Saudara, itu seperti kita naik ke dalam pesawat. Kalau kita naik ke satu pesawat terbang hendak pergi ke satu tujuan tertentu, saudara. Waktu kita naik, pilotnya nggak akan pernah bilang begini, saudara selamat datang di penerbangan ini, saya juga belum tahu kita akan kemana, nanti saudara ngikut aja. Kira-kira kalau pilotnya ngomong gitu, saudara masih mau tetap ada dalam pesawat nggak? Enggak lah. Orang kita misalnya mau ke Medan, dia bilang mau kemana aja, tiba-tiba di Papua kan bingung kita. Betul gak saudara? Nah waktu kita mengikuti Tuhan saudara, itu seperti pilot yang mengarahkan kita. Yang pertama adalah dia akan jelaskan kita akan terbang di ketinggian sekian. Dan kita gak bisa bayangin sekian ribu itu bagaimana. Yang kedua, apa yang dilakukan? Saat pilot menerbangkan pesawat, dia akan minta kita duduk tenang di kursi. Katakan duduk tenang di kursi. Dan suruh pakai seat belt, pasang, lampu dimatikan, suasana gelap waktu mau take off. Dan waktu saudara melewati satu bagian udara yang kosong, turbulensi, turun, wung gitu. Itu mencekam, siapa yang saudara pernah ngalami naik pesawat begitu? Aduh gitu. Yang anehnya, waktu keadaan itu pesawat tergoncang, nggak ada satu penumpang pun yang melepaskan seat beltnya dan datang marah-marahin pilotnya. Ada gitu? Gak pernah saudara. Bahkan yang terjadi adalah mereka berdoa. Betul gak? Kami pernah penerbangan ke Ambon saudara. Waktu penerbangan ke Ambon, terbangnya jam 1 pagi. Dan kurang lebih berapa jam? 4 jam lah, 3 jam lah segitu. Dan kemudian baru penerbangan setengah jam. Udah kegoncang-goncang. 45 menit, masih 1 jam lebih, hampir 2 jam di pesawat. Aduh, hamba Tuhan manusia juga, hati deg-degan, tangan keringetan. Saya mulai lihat semua, oh haleluya, karena kami berenam kalau nggak salah kami, berlima, berenam. Dan saya lihat semua memanggil nama Tuhannya masing-masing. Saya pikir saya carilah pendeta yang senior yang berangkat sama kami. Saya lirik dia, dia udah aman nih kalau dia udah begini-begini, saya pikirkan. Aku tinggal tidur. Saudara, waktu engkau ikut dalam tujuan Tuhan, seringkali kita pesawat hidup kita ini ngalami goncangan. Betul gak? Tapi waktu ngalami goncangan, kita lupa bahwa ada pilot yang handal yang akan membawa kita kepada tujuan. Kita marah-marah, dibilang tenang, enggak. Tenang nak, duduk aja. Enggak, nanti kalau jatuh mati gimana? Padahal dia juga gak punya ilmu menyelamatkan diri di sana. Coba colek kanan kiri bilang, kamu pernah gak sih pesawat hidupmu kegoncang gitu kau marah-marah sama Tuhan? Gimana nih? Marah-marah sama pemimpin Kersel, marah-marah sama orang tuamu, pernah? Tuh kan aku udah gak mau, tapi mama yang suruh, papa yang suruh. Marah sama pemimpin Kerselmu. Emang pemimpin Kersel gue tuh gak rohani sih. Makanya gue gak terlalu yakin sih kau nanya sama dia. Ngeri sekali. Haleluya.
Anda akan bilang pemimpin Kerselku kan nggak ngerti kenapa aku harus percaya yang dia omongin. Saudara, firman Tuhan minggu lalu bicara tentang Hana, tentang Imam Eli yang melepaskan berkat. Itu yang terjadi dalam keterhubungan Hana dengan dengan Imam Eli. Dia percaya dengan apa yang dilepaskan imam kepadanya. Pesawatnya lagi kegoncang-goncang itu. Betul nggak? Madunya udah punya anak, dia nggak punya anak. Itu perasaan lagi diobrak-abrik. Saudara, tujuan Tuhan yang pertama, coba buka Matius 5 ayat 13-14. Apa tujuan Tuhan buat hidup saudara dan saya? Tujuan Tuhan buat hidup saudara dan saya adalah jadi garam dan terang dunia. Katakan amin. Apapun, mau pesawat hidupmu sedang tergoncang ataupun engkau sedang masih di landasan pesawat, engkau belum take off karena harus nunggu macam-macam yang harus diselesaikan. Tujuan hidup saudara dan saya adalah jadi garam dan terang dunia. Katakan amin. Apapun. Dan kita masalahnya bukan garam dapur. Bilang kanan kiri, garam dunia. Bilang garam dunia, bro. Bukan garam gereja. Bukan garam keluarga. Haleluya. Amin. Kita selalu pikir kita jadi garam itu cuma di gereja. Kita lupa dia mau kita jadi garam dunia. Garam itu saudara kurang lebih 3 atau 4 fungsinya. Dia mengawetkan makanan. Garam itu juga menahan pembusukan. Haleluya. Amin. Saudara, dia juga memberi rasa. Tapi saya mau fokus yang keempat, salah satunya. Garam itu saudara ada di segala kelas. Mau kelas kaki 5, Anda mau makan di kelas warteg, ada garam di sana. Anda mau makan di hotel berbintang 5, ada garam di sana. Anda mau ke rumah seorang yang di pedesaan, yang hanya di gubuk, ada garam di sana. Tapi Anda pergi ke istana, ada garam di sana. Kita bukan jadi garam hanya di rumah Tuhan. Kalau garam bertumpuk itu saudara efeknya apa? Darah tinggi. Makanya kalau garam itu gak pergi saudara. Gak pergi memberitakan Injil. Lama-lama dia bikin darah tinggi. Haleluya. Jadi garam yang paling fungsinya adalah selain menahan pembusukan, dia bisa ada di kelas manapun. Dan itu yang membuat saudara garam ini dibutuhkan dimanapun. Itu sebabnya ketika engkau dan saya terus terhubung dan mengalami promosi, hidupmu dipulihkan, engkau bisa dibawa ke tempat yang tinggi atau ke tempat yang rendah. Katakan amin. Engkau akan bisa tetap melayani jiwa yang paling sederhana. Engkau juga tidak minder ketika engkau ketemu jiwa yang rasanya posisinya tinggi. Karena hubungan kita tidak didasarkan dari harta, dari pendidikan, dari apa yang kita miliki. Hubungan kita itu dasarnya hati. Katakan hati. Hati yang percaya itu yang membuat saudara ketika engkau diarahkan, engkau akan mudah menerima. Bagaimana seorang Hana bisa percaya kepada Imam Eli. Sepanjang minggu saya renungkan itu. Gimana Hana dalam segala keterpurukannya. Hana gak mungkin gak tahu berita Imam Eli punya anak gak benar. Orang tersiar di negeri itu. Kelakuan anak-anak Imam Eli. Tapi Hana, dia seperti kitab Amsal, dia menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Kalau engkau mau terhubung, kalau engkau mau sampai kepada tujuan, ada satu modal yang jadi dasar hubungan kita di rumah Tuhan, yang namanya menjaga hati. Saya nggak cuma bilang hubungan saudara dengan pemimpin, hubungan kita dengan Tuhan itu juga dasarnya hati. Kalau hati kita udah mulai meragukan Tuhan, kita nggak akan mudah dibawa. Ketika pesawatnya tergoncang, ketika keadaannya sulit, kita akan berusaha cari jalan sendiri. Sementara firman berkata, tenang, tenang nak, tenang. Kita akan bilang gak gini caranya. Saya melihat banyak orang saudara, gagal saudara, tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ketika hatinya gak dijaga. Kita buka dulu kitab 1 Samuel. 1 Samuel 15 ayat 18-19.
Saya kasih tema firman Tuhan hari ini, menjaga hati dalam keterhubungan. Menjaga hati dalam keterhubungan. Waktu kita terhubung, saudara, kita akan punya gesekan. Kita akan punya penilaian. Dan ini yang terjadi kisahnya. Kalau Anda baca kitab 1 Samuel, ketika saudara, Nabi Samuel mengurapi Saul menjadi raja, Tuhan berkata, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Ada janji yang Tuhan beri. Tetapi di perjalanan ketika hati Saul mulai mendua, gak percaya, janji itu gak terjadi sepenuhnya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita sering klaim janji, kita lupa ada rule-nya untuk sampai ke sana. Dia bilang gini, Saul ikutin aja, sedianya aku akan mengokohkan engkau. Berapa banyak yang saudara terima janji Tuhan, aku akan membawa engkau seperti bintang yang bercahaya. Tapi waktu engkau hidupnya seenaknya, sambil merem-merem, Tuhan aku akan jadi bintang, lu jadi bintang 7. Bikin pusing bukan jadi obat. Katakan haleluya. Saudara, ini waktunya memasuki bulan Juli sampai ke Desember. Kita membuka hati kita jujur sama Tuhan. Jujur sama pemimpinmu. Jujur saudara. Kita akan bilang, iya ya hidup gue gak karu-karuan. Iya ya gue gak bener nih. Gue seenak-enaknya nih. Karena banyak orang dia pakai topeng untuk itu. Dan dia tetap klaim janji Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan masih kasih teguran, itu artinya engkau sedang dipedulikannya. Haleluya. Karena ini masa peperangan. Kalau kita main-main dan kita bilang yang perang dia aja, Tuhan itu memang baik, penuh anugerah. Tapi yang berperang pasti beda lah sama yang gak berperang hasil jarahannya. Kita selalu bilang gini, kan dibagi juga jarahannya, males loh. Ayo 1 Samuel 15 ayat 18-19. Baca ayat ini sama-sama sampai 21. 2 ya. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang. Engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata? Saudara, Samuel ngomong sama Raja Saul. Kamu tahu gak Saul, Tuhan udah nyuruh kamu kan pesannya begini. Dan Nabi Samuel bilang gini, kenapa engkau gak mendengarkan suara Tuhan? Ayat 20-21, apa jawab Raja Saul? 2 ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saudara, Saul di ujungnya dia ngomong gini, aku gak tumpas itu tapi aku membawa korban persembahan kepada Tuhan. Saul, saudara, orang yang peduli dengan korban persembahan tapi gak peduli dengan suara Tuhan. Saul tuh pengennya beri korban persembahan sama Tuhan, tapi dia gak dengar seluruhnya suara Tuhan. Waktu Samuel bilang begini, kenapa kamu gak mendengarkan suara Tuhan? Dia bilang gini, aku mendengarkan suara Tuhan. Bilang kanan kiri, kita gak kayak gitu loh. Saul, saudara, saya tadi pagi ketika membaca lagi, saya kasih tanda garis bawah ditebelin, saya warnain saudara. Yang terlihat Saul adalah seorang pribadi yang peduli dengan korban persembahan. Kelihatan masalahnya persembahan, korban bakaran. Tapi saudara tahu, persembahan yang katanya dibawa ke Tuhan itu hasil ketidaktaatan. Dia gak nyuri.
tapi dia nggak ikuti tuntunan Tuhan. Berapa banyak kita begitu, saudara? Kita terhubung, kita dengar, tapi kita punya penilaian sendiri. Saul, saya mulai bayangkan Saul berkata begitu, nggak gitu-gitu amat kali Nabi Samuel. Waktu dibilang, nanti kamu tumpas itu, Agag harus kau tumpas. Ah, gak gitu-gitu amat. Dia bilang Samuel gak tahu, penting bawa korban sama Tuhan. Coba lihat ayat selanjutnya. Apa yang Samuel sampaikan? Ayat 22, Mas Adit boleh baca buat kita. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Lanjut. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara baca gak renungan hari ini? Mendengarkan itu mulia banget nilainya dibanding korban. Karena orang yang mendengarkan, dia hatinya tuh mudah disentuh Tuhan. Tapi orang yang membawa korban persembahan, dia kadang-kadang cuma mau show. Mungkin saya berlebihan ngomongnya show. Enggak kok Kak, saya pengen kelihatan taat. Buat apa engkau kelihatan gagah di hadapan gembalamu, di hadapan jemaat, tapi engkau loyo di hadapan Tuhan. Saul, saudara, waktu ini saya dapat, aku harus waspada nih dengan segala kebaikan, dengan segala korban persembahan. Karena bukan itu yang menyenangkan hati Tuhan yang terutama. Tuhan senang waktu engkau tuh, waktu dikasih komando nih dari depan, kau tanggapi dengan baik. Tanggapi dengan baik. Dia gak perlu harta, dia bisa datangkan harta dari utara, selatan, timur, barat. Yang paling susah adalah waktu dia menjamah hati kita. Amin. Berapa banyak kita ngomongi korban, kebaikan, perbuatan. Beberapa kali saudara, Pak Gembala suka bilang gini, untuk hubungan yang sesama manusia saya lebih banyak action. Tapi sejujurnya saudara, saya juga harus belajar untuk mengerem. Karena kadang-kadang reaksinya itu gak keluar dari keteduhan. Gak enak nanti saudara nilai Ibu Gembala gak ngapa-ngapain. Jujur, saudara pernah gak sih bereaksi karena saudara pelayan Tuhan, ya kan? Hai saudara dengar, buat Tuhan, waktu engkau mendengarkan dia, engkau permata hatinya Tuhan. Kalau saya datang ke sekretariat, pagi-pagi habis kami lari, saya dengar Pak D lagi nyanyi, kadang dengerin khotbah. Saya bilang, Tuhan, bersyukur punya waktu sambil bekerja dipasang. Walaupun kadang-kadang kedengarannya sedikit-sedikit, tapi itu artinya engkau sedang mempersiapkan dirimu untuk mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Di hadirat Tuhanlah kita dinasehati. Saul menilai-nilai Samuel. Saya nggak cuma bilang saudara menilai-nilai pemimpin gembala, enggak. Kita sering menilai-nilai Tuhan. Rakyat itu yang bikin aku begini. Kondisi itu yang bikin aku begini. Perlakuannya yang bikin aku begini. Kekurangan ini yang bikin aku actionnya begini. Kita lupa. Untuk semua action kita perlu tenang dan bilang, Tuhan, aku emang gak bisa apa-apa. Saudara, buka dulu Amsal 4 ayat 23. Saul gak kelihatan ngelawan Samuel, tapi hatinya mau menyimpan sesuatu. Saul gak bilang gini, gua gak percaya lu Samuel, enggak. Apalagi kita orang Indonesia, orang timur, sopan-sopan, ya kan? Kita gak pernah bilang, ya ngomong aja lu, gak berani. Tapi hati ini loh. Makanya firman Tuhan bilang gini, betapa liciknya hati. Hatinya sudah membatu. Amsal 4 ayat 23, kita baca sama-sama, 2, 3.
karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya baca yang firman Allah yang hidup berkata begini. Yang terutama sekali, jagalah hatimu. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Coba buka Matius, saudara. Haleluya. Matius 15 ayat 18-19. Kalau hatimu udah teracuni, saya ngetik tadi, googling. Hati sama lever sama nggak gitu. Terus kalau misalnya dia terganggu, apa yang harus dilakukan? Saudara, fungsi hati itu memfilter, membuat racun nggak masuk ke tubuh kita. Kalau hati udah rusak, racun masuk. Anda tahu racun masuk dari mana? Dari tontonan. Racun bisa masuk dari mana? Dari pergaulan. Racun masuk dari mana? Dari didikan yang duniawi itu. Saya baca begini, saudara. Hati adalah sebuah sistem yang memfilter tiap racun untuk masuk ke dalam seluruh tubuh kita. Fungsi hati adalah sebagai organ yang mampu membersihkan darah dari zat-zat kimia. Hati berperan sebagai filter alami yang menyaring darah dan menghilangkan racun. Bayangin, begitu hatimu pahit, begitu hatimu kecewa, racun mulai masuk ke tubuhmu. Dengan darah yang bersih, kesehatan tubuh pun akan terjaga. Coba lihat Matius 15 ayat 18-19. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 2 ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Lihat saudara, pikiran jahat dari mana? Hati. Dari hati. Apalagi yang muncul? Pembunuhan. Perzinahan. Percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Aku sih nggak berzina, aku nggak membunuh, tapi aku suka bikin sumpah palsu. Bohong kecil-kecilan. Dimulai dari mana? Dari hati. Mulai dari hati. Dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Ketika kita baca kisah Saul tadi, saudara, bukankah itu jahat di mata Tuhan? Dari kejadian itu, Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan Saul raja. Korban yang dibakar Saul, itu korban yang terbaik loh, ukuran ini fisiknya. Dia pilih domba lembu yang tambun, dia gak musnahkan. Karena dia pikir itu bagus tuh korban persembahan. Tuhan punya segala yang kita punya ini, udah punya dia, bukan Tuhan punya lagi. Ini punya dia. Tapi dalam hubunganmu, saudara, dengan pemimpin, dengan Tuhan, dengan keluargamu, jaga hatimu. Katakan amin. Jaga hati kita. Kapan hati kita mulai, saudara? Ketika kita rasa kita gak dimaklumin, itu ada sesuatu. Kitab Yehezkiel yang nanti kita akan baca. Gak ada cara yang lain untuk kau menjaga hati dengan cara engkau ditransplantasi hati oleh Tuhan. Dia bilang, aku akan memberi hati yang baru. Haleluya. Amin. Gimana engkau jadi garam dan terang dunia? Waktu kita bisa jaga hati kita. Orang yang gagal jaga hati, dia gagal sampai tujuan. Kalau engkau gagal jaga hatimu, engkau marah-marah sama pilot, engkau akan tuh diturunin tuh. Bikin pusing tuh pesawat. Kadang-kadang kita izinkan, saudara, hati kita ini terkoyak. Saya mulai renungkan, kalau hati kita tiba-tiba jadi tawar, dingin, jangan diem aja. Bisa gak doa sendiri? Bisa. Tapi saudara, seringkali waktu kita gak bisa doa sendiri, kita gak mau dibantu. Bilang kanan kiri gak mau dibantu. Bisa sendiri. Bilangin rencananya sih begitu. Bukankah firman Tuhan bilang gini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Betul gak? Berdua lebih baik dari seorang diri. Saya mau ajak kita lihat, apa bedanya saudara? Hana dengan Saul. Saudara, Nabi Samuel dan Imam Eli
punya kelemahan yang sama. Nabi Samuel dan Imam Eli punya kelemahan yang sama. Sebentar saudara. Coba buka 1 Samuel 2 ayat 12. Imam Eli punya kesalahan yang sama, kelemahan yang sama. Salah seorang baca buat kita. 1 Samuel 2 ayat 12. 2 ayat 12, adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di Tamak tangannya. anaknya Eli. Dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Gak pernah mikirin pekerjaan Tuhan dia. Yang penting jatah gua aja tuh. Terus? Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Eli gagal mendidik anaknya. Lanjut saudara baca 1 Samuel 8 ayat 3. Nabi Samuel. Ya, 1 Samuel 8 ayat 3. 1 Samuel 8 ayat yang ketiga. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudara, Nabi Samuel punya anak yang hidupnya gak karu-karuan. Saya mulai bayangkan mungkin Saul pikir, lu aja gak bisa didik anak lu. Imam Eli punya anak juga gak karu-karuan. Tapi kenapa Hana dengar Imam Eli? Kenapa Saul menolak Nabi Samuel? Karena faktor hati. Hana dapatkan janji Tuhan bukan dari seorang imam yang track recordnya bagus. Kenapa dia dapat itu? Sudah dijelaskan Pak Gembala, kita nggak usah tanya kenapa dia dipakai Tuhan. Sombong lo, kayak lo lebih baik aja dari Imam Eli katanya. Kenapa Hana sampai di tujuan? Kenapa Saul nggak sampai di janji Tuhan? Faktor hati. Haleluya. Saya sampaikan di Pasutri saudara. Untuk barang berharga. Orang bisa sewa brankas. Bayar iurannya entah per tahun entah per bulan. Karena itu untuk menyimpan benda yang berharga. Kalau Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana kehidupan kita. Dari hati kehidupan kita. Peluang pekerjaan mau datang. Hatimu sedang gundah gulana. Engkau lagi bete, engkau lagi bad mood. Engkau akan menjawab panggilan dengan caramu yang salah dan berkatnya lewat. Betul gak? Saya dengar berita duka cita seorang. Di hari ulang tahunnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Gak tahu dipanggil pulang apa enggak sih. Pokoknya meninggal ya. Seorang ibu. Di hari ulang tahunnya saudara. Dia gak punya apa-apa, gak masak. Keluarganya datang baik. Bawa makanan dimasak untuk dia. Akhirnya dia punya niat baik. Dia cari suaminya. Mau diajak makan bareng. Suaminya padahal lagi main judi. Dia panggil suaminya. Dengan marah-marah akhirnya dibawa. Sekian kilo sudah dari jauh. Dibawa pulang. Pas mau masak ada masalah dengan entah apalah keperluan kompornya. Ini di desa saudara. Akhirnya dia bilang temenin aku. Dia suruh suaminya yang beli. Suaminya gak mau, harus ikut dia. Anda tahu di jalan dia bawa motor sekencang-kencangnya. Lewati lobang saudara. Entah kenapa jatuh. Terpelanting 1 meter kelempar istrinya. Patah lehernya. Dari kepalanya keluar darah. Ketika orang datang mengangkatnya udah gak bernyawa. Dari hati loh. Pembunuhan, percideraan. Waktu dia gak jaga hatinya, dia bawa kencang. Waktu dikuburkan, menjelang dikuburkan suaminya dibawa. Di rumah sakit suaminya tangannya patah, nangis. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Engkau mau kehidupan yang seperti apa yang terpancar dari hidupmu. Yang terpancar itu yang akan saudara dan saya nikmati. Bayangin gak saudara, kita makan sembarangan. Kita biarkan ketika hati kita nih ada gangguan, kita biarin gitu, biarin. Kami sering saudara, beberapa kali nih saya mulai perhatian, saya suka salah komunikasi sama suami saya.
Ternyata entah saya entah Bapak Gembala, kita suka salah nanggep atau kurang dengar atau kecepatan ngomong. Siapa saudara? Kadang-kadang saya bilang, udah 50-an kali ya kita ya. Jadi komunikasi terus dijaga baik-baik. Halo Eyang, kadang saya ngomong, loh enggak, iya, tadi Papa udah bilang iya. Enggak, aku enggak bilang iya, maksudnya begitu. Anda tahu enggak? Karena kenapa saya ngomong gitu? Karena saya ngerasa benar enggak? Racun ini. Kalau hatinya terganggu, levernya terganggu, itu bisa ke ginjal tuh kena tuh. Masalahnya bisa kemana? Darah ini isinya racun. Saya bilang kalau aku nggak selesain, keganggu nih sama jemaat. Anakku pasti kena duluan, keluargaku kena duluan. Hari itu dikuburkan ibu itu, di hari ulang tahunnya. Ketika sang suami nggak suka diganggu dari kenyamanannya. Saya mau kasih tahu keluarga-keluarga, suami istri, hati-hati. Kalau engkau mulai rasa nggak enak, komunikasi nggak benar, jangan melangkah kejauhan. Haleluya. Imam Eli punya kelemahan, Nabi Samuel punya kelemahan. Tapi keterhubungan Hana yang terus-menerus berdoa. Dan waktu Imam Eli melepaskan perkataan Allah, dia bersuka cita. Dicatat di Alkitab, dia pulang dan mau makan. Sekalipun dia belum tahu kapan hamilnya. Kalau Anda nih, kaum muda, engkau lagi berharap pasangan. Jangan nunggu ketemu baru bersuka cita. Katakan haleluya. Kalau Imam Eli bilang begini, tahun depan. Terus Hana bilang begini, tahun depan lu kira-kira, ini udah akhir tahun nih, tahun depan 9 bulan nih, kecapai gak? Itu hati, gak diucap. Kalau pendeta mau ngomong, udah bang gimana dong bang? Saya tuh suka deg-degan kalau jemaat saudara yang sedang menantikan pasangan itu ulang tahun. Aku yang deg-degan. Karena aku langsung ngitung. Kalau engkau percaya, engkau punya hubungan yang baik dan menjaga hati. Waktu dibilang, percayalah, engkau akan ketemu yang terbaik. Amin. Terus bukan cuman amin, mau makan, artinya bersuka cita. Katakan haleluya. Saya nggak lihat catatan, Hana puasa dengar suara Imam Eli. Gue puasa dulu nih, mau gue uji dulu, bener nggak nih kata Imam Eli. Dia cukup percaya dan dia makan. Dan itu terjadi. Amin. Saudara, apa yang hari ini dalam keterhubunganmu dengan Tuhan, dengan pemimpin di rumah Tuhan, yang engkau bisa tahu hatimu baik-baik aja. Hatimu percaya ketika diarahkan. Saya pernah bilang, mungkin dia bukan pengusaha yang bisa arahin. Kayaknya orang dia gak punya usaha, ngatur-ngatur usaha gue. Saya mau kasih tahu saudara. Dengerin lagi firman Tuhan yang kemarin. Ada mandat Tuhan dalam diri kita. Itu sebabnya saudara, buat kami adalah sangat prihatin ketika melihat jemaat saudara mulai gak ikut kegerakan. Hati yang saudara jaga, itu akan mempengaruhi tindakan yang akan kita sampaikan. Katakan amin. Tindakan yang kau keluarkan itu dari hati, dari hati. Jadi ada orang bilang ya, dalamnya hati siapa yang tahu? Tahu. Dalamnya hati siapa yang tahu sih Kak? Tahu. Orang Matius tadi 15 bilang begitu. Dari hati timbul kok. Perkataan yang jahat dari mana? Dari hati. Hatiku nggak jahat, iya nggak jahat, cuma dongkol hatimu. Hatimu mangkel. Keluar perkataannya sih lembut. Tapi jawabannya apa? Bodoh amat. Lembut tapi bodoh amat. Itu sebabnya saudara, kalau engkau dan saya mau ngalami janji Tuhan, perhatikan, jaga hati kita. Amin. Apa janji Tuhan untuk hati kita? Kita buka Yehezkiel. Yehezkiel 11 ayat 8 sampai 20. Yehezkiel 11 ayat 18 sampai 20.
Nasihat apa yang hari-hari ini sedang kau renungkan? Arahan apa yang sedang kau dapat hari-hari ini? Enggak sih Kak, enggak ada nasihat apa-apa. Arahan apa yang sedang kau dapat hari-hari ini? Ada kondisi apa yang mengguncang pesawat hidup rohanimu itu? Yang membuat kau tidak nyaman. Secara pikiran engkau tahu, aku harusnya pasang seat belt. Tapi ini menakutkan, ini mengganggu perasaan. Engkau akan berupaya melepas seat beltmu dan mendatangi pilot. Kalau itu terjadi, hati-hati. Kondisi hatimu sedang dalam tahap berbahaya. Kita bangkit berdiri, buka Yehezkiel 11 ayat 18 sampai 20. Saudara, setiap kita nih punya pengalaman-pengalaman kok. Yang buruk kek, yang baik kek. Kalau saya mau tiba ke satu tujuan, kalau saya ada undangan misalnya ke Bali. Mau hujan deres kek, mau badai kek, udah beli tiket pasti harus berangkat, bener gak? Kalau engkau begitu sama Tuhan, mau hujan deras kek, tujuanku adalah ketemu Tuhan, kau akan jalan terus. Amin. Tapi banyak orang gini, gak jadi. Hujan deras itu bicara bukan cuma yang fisik. Hujan deras itu ketika pergumulan bertubi-tubi. Hujan deras itu ketika datang kondisi-kondisi yang kering. Hujan deras itu ketika kita kayak gak dapat rasa aman. Dan di sanalah engkau tahu, hatiku sedang diserang. Yang diambil setan, saudara, bukan nafas kita yang di luar. Yang diambil dia adalah hati kita yang tidak aman. Coba wanita dulu baca, Yehezkiel 11 ayat 18-20. 2 ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Supaya mereka hidup. Kapan mereka mendapat hati yang baru, roh yang baru, hati yang lain, dijauhkan hati yang keras dan diberikan hati yang taat. Ayat 18 yang mencatat, waktu mereka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Waktu itu dilakukan, Tuhan akan memberi hati yang baru. Katakan amin. Gimana caranya kita menjauhkan dewa kejijikan? Kita seringkali tidak tahu itu dewa kejijikan. Engkau datang bersekutu, engkau datang ke rumah Tuhan, engkau datang minta doa, engkau bisa memanggil nama Tuhan di rumahmu. Katakan amin. Dan di sana engkau akan lihat dia mudah menuntun kita. Banyak kejadian-kejadian saudara, yang rasanya itu bukan kok dari pekerjaan Tuhan. Itu seringkali ketika hatinya mulai kebuka celah. Kalau engkau mulai marah-marah, engkau mulai melemparkan kata-kata yang kasar, sesungguhnya engkau sedang ditunggangi oleh yang jahat. Hatimu bisa menjadi keras. Hari ini saya mau berkata lewat firman Tuhan. Dalam keterhubungan kita, kita punya potensi tidak dimengerti. Kita punya potensi saling melukai. Tapi kalau kita jaga hati, kita justru akan saling melindungi dan menyayangi. Amin. Apa yang hari ini jadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Saya bergairah sekali untuk 6 bulan ke depan. Saya percaya sekali. Apa yang saya belum lihat, saya percaya Tuhan sudah sediakan. Itu yang membuat gak perlu kecil hati waktu sesuatu yang rasanya kok begini, kok begitu. Saya gak mau kecil hati ketika lihat kok rasanya aduh menyusahkan. Kadang-kadang saudara, banyak orang menjauh gak mau ketemu orang, tapi dia gak ketemu Tuhan masalahnya. Dia memilih waktu sendiri. Aku lagi jaga hati katanya. Lagi banyak masalah, aku lagi jaga hati. Gak mau ketemu orang. Udah untung gak diblok semua sama dia kan. Katanya menjaga hati, tahu gak saudara? Sebenarnya engkau gak sedang menjaga hati. Karena upaya yang terbaik waktu hati kita sadar, aduh gak nyaman, gak enak. Kalau engkau gak bisa sendiri, datang. Katakan amin. Datang. Biar hari ini kita sama sadari saudara.
yang Tuhan janjikan. Saya dengerin saudara beberapa pesan Tuhan untuk pribadi-pribadi. Saya aja excited dengernya. Saya ketemu orang, saya bilang, udah waktunya kamu cari kerja. Kamu gak denger pesan Tuhan? Saya bilang. Dia bilang, kok excitedan saya ya daripada dia. Aku semangat banget denger janji Tuhan. Itu akan jadi lewat gitu aja waktu hati kita terkamiri. Amin. Amin. Jaga hati kita. Bentengi diri kita nih dari semua yang jahat. Dari semua yang saudara pesimis. Emang gak bakalan lah, lu emang hidupnya begitu-begitu aja. Kamu mah gak bakal maju. Tapi saya mau kasih tahu, waktu engkau kepikiran, jaga hatimu. Jangan malah ngerasa gak berdaya. Ya emang aku bukan pengayom yang baik. Emang bukan. Kalau bukan Tuhan gak ada kita bisa jadi pengayom yang baik kok. Betul gak? Tapi waktu itu terjadi, saya harus jaga hati. Tiap pikulan tanggung jawab, gak pernah Tuhan tidak beri kasih karunia untuk kita memikul. Gak pernah, gak. Itu yang membuat kalau hatimu mulai lemah. Kau bilang, aduh gue gak ngerti deh nih besok nih. Yang mau punya anak udah mikir, gimana ya besok ya. Kayaknya gelap nih. Kayaknya pengeluaran jelas, pemasukan gelap nih, gelap. Datang sama Tuhan. Dia terang yang sejati. Nanti dikasih terang sama dia. Adik-adik engkau yang sekolah, engkau yang bekerja. Harapkan dari Tuhan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena yang kau jaga, itu akan kau nikmati. Yang kau jaga, engkau akan nikmati. Yang kau jaga, engkau akan nikmati. Engkau jaga hatimu. Saudara, orang yang menjaga hatinya itu terpancar dari hidupnya. Terpancar dari wajahnya. Haleluya. Amin. Saudara mau jaga hatimu, engkau akan sampai tujuan. Engkau akan sampai tujuan. Lewati hari yang deras, langit yang gelap, pesawat yang tergoncang-goncang, percaya saja. Percaya saja. Kitab Yehezkiel bilang begini, waktu engkau menjauhkan dewa kejijikan, pengandalan diri saudara, pergaulan-pergaulan yang jahat, engkau akan mengalami diberi roh yang baru. Orang bilang gini, gimana sih kamu bisa bertahan sekian lama begini? Enggak tahu, tapi aku rasa aman sama Tuhanku. Ada yang gak bisa dijelaskan. Tetapi engkau bisa rasa di hatimu. Aku percaya kok. Mari tutup Alkitab kita. Arahan Tuhan.